Oke. Silakan disimak dulu konsepnya untuk yang TKG sama termodinamikanya, nanti baru kita ke soal. Baik, untuk teknisnya nanti saya mau jelasin dulu konsep yang TKG. Udah selesai, baru kalian latihan soal yang TKG-nya, terus saya bahas, terus lanjut ke termodinamika dan begitu seterusnya. Ya, materi ini materi kelas 11 TKG itu. Tapi kalau nggak salah, materi ini ditambah dilewat nggak sih, Fai? Enggak ya? Nggak ingat, Bu. Tapi di CG pernah. Kalau di sini pernah ya. Soalnya apa yang tahu nih? Kalau tahun kelas 11 kemarin berarti ya kelas 12 sekarang kan. Seingat saya yang tahun lalu tuh yang ditambah tuh di skip gitu. Yang tahun ini juga sama di skip juga gitu. Oke. Balik ke sini, fokus ke TKG. TKG itu singkatan dari teori kinetik gas. Nah, kita akan ngomongin besaran-besaran yang ada hubungannya dengan gas. Nah, gas di sini bukan sembarang gas. Jadi gasnya haruslah gas ideal. Sebenarnya di kehidupan nyata ini gas ideal tuh ada nggak sih? Kalau misalkan keadaannya keadaan normal kayak gini, yang namanya gas ideal tuh nggak ada. Jadi gas itu nggak bisa dikatakan ideal gitu istilahnya. Tapi kalau misalkan di keadaan yang tekanannya kurang dari 1 atmosfer tuh berarti 76 cm Hg kalau diukur pakai barometer ya. Kemudian kalau misalkan suhunya dijaga jadi suhu ruang itu antara 20 sampai 25 derajat Celcius, maka si gas itu bisa memenuhi persamaan untuk gas ideal. Nah, untuk gas ideal ini nanti yang akan kita cari tahu hubungannya sama volume, tekanan, suhunya, terus sama masanya atau massa relatif. Karena kan kalau gas ini banyak kan ya macamnya. Nah, sekarang untuk si teori kinetik gas ini ada beberapa rumus atau besaran yang harus kalian ingat. Di antaranya ada yang disebut dengan hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, hukum Boyle-Gay-Lussac. Ini babnya atau subbabnya yang sekiranya krusial aja ya yang saya jelasin. Nah, untuk Boyle-Gay-Lussac ini merumuskan bahwa PV per T itu sama dengan konstan, ya. P itu apa? Tekanan. V itu volume, T itu suhu. Jadi maksudnya ketika ada dua keadaan yang masing-masing ada perubahan tekanan, volume dan suhunya, maka kalau dibandingkan P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Nah, ini yang dimaksud dengan VT sama dengan konstan. Yang dinamakan hukum Boyle-Gay-Lussac. Kemudian, persamaan yang berikutnya ada yang disebut dengan persamaan keadaan gas atau persamaan gas ideal. Nah, kalau persamaan gas ideal, kalau yang ini kan cuma tekanan, volume sama suhunya ya. Kalau di persamaan gas ideal dihubungkan juga dengan massa sama massa relatif. Dari hasil eksperimen juga didapat bahwa yang namanya PV itu tekanan dikali volume sama dengan nRT. Nah, N di sini apa? N kecil ini mungkin di kimia juga udah belajar ya kalian. Yang namanya N itu adalah jumlah mol. Dan kalau jumlah mol ini kan bisa dicari pakai rumus apa aja, ingat nggak? Bisa dicari dengan membandingkan antara massa dengan mR, ya, atau juga bisa dicari dengan membandingkan antara jumlah partikel dengan bilangan Avogadro, ya. Jadi si N ini nanti kalian bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, di sini ada R sama T. R itu tetapan gas ideal, nanti saya kasih tahu berapa. T itu suhu, ya. Suhunya haruslah suhu mutlak. Nah, kemudian dari persamaan ini, karena si N itu bisa kita ubah-ubah ya. Kalau misalkan si N itu kita ubah jadi N per RA, maka persamaan yang atas ini PV sama dengan N yang kita ubah N per NA dikali R dikali T, maka
Boltzmann itu bikin satu tetapan baru ya. Jadi kalau membandingkan antara R per RA itu muncul konstanta yang disebut dengan K kecil. Maka PV sama dengan N besar dikali K kecil dikali T. PV NKT ya. Ini N-nya sama-sama N, tapi kalau diperhatikan kalau yang NRT itu N-nya N kecil. N jumlah mol atau banyaknya mol. Kalau N yang di sini N untuk banyaknya partikel, ya. Ini sebelum saya lanjutin, saya kasih keterangan dulu aja. Keterangannya P-nya di sini tekanan. Tekanan itu umumnya dia dalam Pascal atau Pascal itu sama aja kayak Newton per meter persegi. Kemudian V volume. Volume itu dalam meter kubik ya standarnya. Tapi kalau misalkan kalian ketemu di soal dan satuannya bukan dalam volume melainkan dalam liter, kalau pribadi yang namanya 1 liter itu sama aja kayak 10 pangkat minus 3 meter kubik. Ya. Kemudian untuk tekanan, tekanan juga bisa dinyatakan dalam atmosfer. Kalau misalkan tekanannya dalam atmosfer, 1 atmosfer itu sama aja kayak 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Ini dibuletin ya, 1, sekian sebetulnya. Nah ini aja, ini sama juga kalau diubah ke cmHg 76 cmHg. Kemudian T-nya, T di sini adalah suhu. Tapi yang perlu kalian ingat, suhunya bukan dalam Celcius ya, tapi melainkan dalam Kelvin. Maka disebutnya suhu mutlak dalam Kelvin. Kemudian tadi ada N. N itu artinya jumlah mol. Kemudian ada M. M itu massa gas. Kalau massa berarti dia harus dalam kilogram standarnya. Kemudian MR. MR itu massa relatif. Ini tergantung dari jenis gasnya apa. Kemudian ada N. N besar. N besar itu jumlah partikel. Lalu ada Na. Na itu bilangan Avogadro. Berapa bilangan Avogadro? Ayo, yang suka kimia, berapa bilangan Avogadro? Rama ingat nggak berapa bilangan Avogadro atau Friday siapapun? Berapa? 6,022 kali 10 pangkat 23 ya. Kemudian ROR. R itu adalah penetapan gas ideal. Nah, kalau penetapan gas ideal dia udah ada angkanya, tapi tergantung dari satuan ya. Kalau misalkan di soal 8,314 berarti satuannya joule per mol Kelvin. Ya, tapi kalau misalkan di soal itu kadang 8,31 juga sih ya, enggak 8,314 tapi enggak apa-apa. Kalau misalkan di soalnya 8.314 berarti joule per kilomol. Ya, kilomol Kelvin. Kemudian selain bisa pakai yang ini juga, kalian juga bisa aja pakai yang satuannya 0,082 tapi dalam liter atmosfer. Ya, jadi bukan dalam satuan standar kalau yang 0,082. Kemudian bawahnya mol per Kelvin. Nah, lalu ada K. K di sini adalah konstanta Boltzmann. Boltzmann. Besarnya 1,38 kali 10 pangkat 23. Ada lagi yang mau saya tulisin? Udah semua ya? Oke. Nah itu keterangan untuk besaran-besaran yang tadi sudah saya tuliskan. Kemudian karena yang namanya gas itu kan dia bisa bergerak kan ya. Kalau misalkan kalian punya satu wadah, kalian isi di situ sama gas dan gasnya dibikin dalam bentuk keadaan yang ideal sehingga dia jadi gas ideal, maka si gas itu kan dia bisa bergerak kan ya. Bergeraknya tuh acak kan, dia kemana aja. Kalau dia bergerak berarti masing-masing partikel gas atau masing-masing gas itu kan dia punya energi kinetik. Nah sekarang bayangin kalau misalkan kalian
kalian lihat dalam satu wadah itu kan gas tuh banyak banget ya. Kalau misalkan ngecek satu-satu itu kan kecepatan antar partikelnya pasti beda-beda. Ya Mbak, kayak partikel satu pasti beda kecepatannya dibandingkan dengan partikel yang lain. Karena kecepatan masing-masing partikelnya beda, otomatis energinya pun bakal beda, energi kinetiknya. Nah, karena energi kinetiknya itu beda-beda antar partikel, maka disamaratakanlah semuanya. Disebutnya energi kinetik rata-rata, gitu ya. Jadi kayak misalkan ya dibaginya kayak gini aja, misalkan nih dalam satu wadah ada 10 partikel misalkan ya. Totalnya misalnya EK-nya 100, berarti masing-masing partikel ya EK-nya 100 dibagi 10. Ya, analoginya mirip kayak gitu. Nah, maka untuk mencari energi kinetik rata-rata, energi kinetik rata-rata partikel gas atau gas aja. Kalau yang kalian tahu kan EK itu rumusnya setengah mv kuadrat kan ya, kalau yang biasa. Nah, karena di sini kaitannya si EK itu dengan suhu atau enggak dengan tekanan atau enggak dengan massa dan yang lainnya, maka untuk EK itu dirumuskan dengan F dikali setengah Kp. Nah, F itu apa? Sebentar, saya kasih tanda dulu. Gini, yang namanya gas itu kan jenisnya macam-macam. Ya Kak, ada yang namanya gas monoatomik, ada yang namanya gas diatomik. Saya tulisin dulu nih, jenis-jenis gas. Jenis-jenis gas. Yang pertama ada yang disebut dengan gas monoatomik. Kalau gas yang monoatomik itu dia tuh yang sendirian, kayak golongan 8A. Contohnya apa? Helium, He, Al, dan seterusnya. Ya, pokoknya golongan 8A. Gas monoatomik ini dia punya, atau masing-masing gas ini dia punya yang namanya derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan inilah yang disimbolkan dengan F. Nah, si F ini karena dia merupakan derajat kebebasan, apa itu derajat kebebasan? Jadi yang namanya derajat kebebasan artinya kemampuan dari gas untuk bisa menangkap energi. Nah, kemampuan gas ini beda-beda, balik lagi tergantung dari jenis gasnya. Gitu. Nah, untuk gas yang monoatomik, derajat kebebasannya itu F ini berupa angka ya. Sebetulnya dilihat dari jenis gerak yang bisa dia lakukan. Nah, si F ini untuk monoatomik itu besarnya sama dengan 3. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan di soal nih, kalian dikasih tahu gas monoatomik, misalkan dia punya suhu tertentu, kemudian ditanya berapa energi kinetik rata-ratanya, maka kalian masukin ke sini F-nya 3. Jadi 3 dikali setengah Kp jadinya 3/2 Kp. Paham maksudnya? Oke, berikutnya. Yang kedua, gas juga ada yang disebut dengan gas diatomik. Nah, kalau gas diatomik itu yang double-double, contohnya apa? Contohnya O2, H2, dan seterusnya. Nah, kalau untuk gas diatomik, cara menentukan berapa derajat kebebasannya tergantung dari suhunya. Ya, M itu bergantung suhu. Untuk suhu yang kurang lebih 100 Kelvin atau disebutnya ini suhu rendah, maka F-nya sama dengan 3. Untuk suhu yang 500 Kelvin disebutnya suhu sedang, F-nya itu 5. Nah, untuk suhu yang kurang lebih 1000 Kelvin disebutnya suhu tinggi, F-nya itu 7. Jadi kalau misalkan di soal kalian dikasih tahu ada gas diatomik, misalkan ya suhunya ada, maka untuk mencari EK-nya kalian masukin F-nya sesuai sama rentang suhunya. Gitu. Ya, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada yang tanyakan Kak? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, bentar. Saya tulisin dulu definisinya ya. Banyaknya cara yang bisa dilakukan
maksudnya banyak cara itu kan caranya bisa macam-macam ya, dia itu bisa bervibrasi, bisa bergetar, partikel gasnya itu dia bisa muter juga, dia bisa translasi juga. Jadi tergantung dari seberapa banyak cara yang dia bisa lakukan. Itu derajat kebebasan. Kemudian kalau kita punya yang namanya energi kinetik, berarti si benda ini atau si gas ini dia juga pasti punya yang namanya kecepatan. Tapi lagi-lagi untuk menentukan kecepatan masing-masing gas itu kan nggak gampang ya, karena banyak banget. Maka untuk kecepatannya disebutnya kecepatan efektif. Kecepatan efektif atau kecepatan rata-rata. Ini boleh dikatakan kelajuan juga ya, karena kalau kecepatan kan dia plus arahnya, kalau kelajuan dia hanya besarnya aja. Nah, untuk kecepatan efektif atau kecepatan rata-rata, VRMS kita nyebutnya itu dirumuskan. Saya nggak akan turunin, langsung pakai aja. Akar 3 KT per M. Ya, akar 3 KT per M. Nah, dengan memodifikasi K-nya dan M-nya, karena kan tadi dapat dari sini ya, maka VRMS ini bisa juga dirumuskan dengan akar 3 RT per MR. Bisa kalian lihat ya, bahwa yang namanya kecepatan itu berbanding lurus dengan akar suhunya. Artinya ketika suhunya makin besar, maka kecepatannya akan semakin besar. Ya kalian bayangin aja kalau kalian jadi gas, ketika kalian dipanasin, berarti kan bakal makin cepat bergeraknya, gitu ya. Maka di sini lihat aja kalau misalkan kalian harus menentukan berapa kecepatan akhirnya atau kecepatan tertentu ketika suhunya tertentu, dan yang penting lagi suhunya harus suhu mutlak ya. Kalau dalam Celsius tolong diubah dulu ke Kelvin, gitu. Maka tinggal dibandingkan aja, karena untuk K di sini K itu adalah konstanta, dan R juga konstanta. Kalau M sama R tergantung jenis gasnya. Nah, selain yang dua ini merupakan turunan rumus yang sesuai dengan konsep. Artinya yang namanya V itu berbanding lurus dengan akar T. Tapi ada satu rumus lagi yang hasil dari turunan rumus juga, tapi itu bukan konsep. Ya, nah kalau bukan konsep itu kenapa ada rumusnya? Ya karena diturunkan dari rumus aslinya gitu. Nah kalau misalkan yang bukan konsep, VRMS itu dirumuskan dengan akar 3 dikali P per rho. Ya, jadi P-nya tekanan, rho-nya massa jenis. Tapi yang perlu kalian ingat, bukan berarti bahwa VRMS itu bergantung dari tekanan, enggak. Ya, tapi VRMS itu bergantung dari suhu. Karena lihat di sini, EK bergantung dari suhu, maka VRMS juga pasti bergantung dari suhu. Kalau di sini ini karena konsekuensi dari turunan rumus saja. Ya, jadi ini saya mau tulisin. Ini biar kalian ingat kalau yang ini bukan konsep. Ini hanya turunan rumus saja. Nah, kalau yang konsepnya ini berbanding lurus dengan akar suhu VRMS. Oke, ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berikutnya. Karena tadi kan kita ngomonginnya energi kinetik rata-rata gas. Kita ngomongin kecepatan rata-rata atau kecepatan efektif untuk masing-masing gas. Berarti kalau misalkan dalam satu wadah gasnya ada banyak, berarti kan ada total energi dong yang bisa kita ukur. Betul nggak? Nah, total energinya itu disebutnya energi dalam. Energi dalam. Untuk energi dalam itu disimbolkan dengan U. Artinya, yang namanya energi dalam berarti energi total gas. Nah, karena tadi masing-masing gas itu dia punya energi kinetik, ya, yang besarnya F per 2kT, maka untuk energi dalamnya, kalau dalam wadah itu ada N buah partikel, berarti U-nya itu sama dengan N dikali energi kinetik. Atau karena ini energi kinetik rata-rata, boleh pakai tanda baru di atasnya. Ya, tanda rata-rata. Unek, gitu ya. Nah, ini rumus untuk nyari energi dalam.
Kalau misalkan si Eka-nya kita pecah lagi, jadi apa? Jadi U-nya itu sama dengan N dikali F dikali setengah KT, atau boleh kalian kedepanin si setengahnya, si F-nya ini ke belakangin. Jadi F dikali setengah NKT gitu, atau F per 2 NKT. Tolong dilihat lagi di sini. Kalian punya NKT. Kalau NKT itu samanya dengan apa? Setara dengan apa di sini? Udah kelewat. Bentar, saya tunjukin dulu. Nah, kelihatan? Kalau NKT itu setaranya dengan apa? Sama dengan NRT, ya. Maka untuk si EK ini boleh juga kalian tulisin, si U-nya boleh juga tulisin jadi F dikali setengah NRT. Dan NRT itu sama dengan apa? NRT sama dengan PV. Jadi U itu boleh juga dirumuskan dengan F dikali setengah PV. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat ini rumusnya bisa banyak kayak gini, ya karena kita punya rumus awal yang bisa diubah-ubah. Jadi kesini juga bisa diubah-ubah. Maksudnya ya tergantung dari yang diketahui soal itu apa aja. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Oke. Kalau bisa untuk TKG-nya saya rasa cukup segini aja untuk konsepnya. Nah sekarang boleh dilihat soalnya. Tolong dikerjakan soal yang nomor 1. Ini masih hangat nih, TBK 2019. Jawabannya via chat Zoom aja ya. Ibu nomor berapa Bu tadi? 1.
Ada Indi. Indi udah sholat, Indi? Udah, Bu. Nah, Salsa, tadi saya belum sempat tanya. Salsa udah sholat? Udah, Bu. Oke. Oh, ada yoga juga. Oke. Yoga mana nggak kelihatan? Oh, izin. Gimana yang nomor 1 bisa? Siapa yang udah? Nomor 1. Gimana caranya?
Rainer gimana Rainer? Pai, Indi, Yoga, Fazrul, Salsa, Rama. Gimana nih? Mau nyari tekanan campuran ketika kartu cekaknya dibuka. Ada yang bisa kan? Ini nggak ada yang nyaut nih satupun, sedih banget nih saya nggak dijawab. Gimana? Ada yang bisa nggak? Saya tidak bisa. Nggak bisa Rama. Yang lain gimana? Yang lain masih coba nyari. Oke, sekarang gini ya. Kita coba pikirin secara logis aja. Ini kan masing-masing masing jangan kartu lah ya, masing-masing wadah dia kan punya tekanan, volume sama suhu masing-masing kan. Nah, ketika si kartu ini dibuka, berarti kan mereka berdua ini gas dari wadah satu, gas dari wadah dua dia bakal bercampur kan ya. Ya Pak, ketika mereka bercampur berarti tekanan campurannya bakal sama dong antara gas satu dengan gas yang lainnya. Ya kan? Kemudian kalau kalian lihat di sini ini masing-masing punya tekanan, punya volume, punya suhunya. Berarti kalau misalkan kita lihat, kita kan bisa nyari jumlah mol si gasnya, ya kan? Kalau kita tahu jumlah mol dari masing-masing wadah ini dengan nanti pakai rumus yang hukum atau persamaan gas ideal, berarti kan kita bisa dapat nanti tekanan campurannya. Ya, nah tapi langkah awal yang perlu kalian lihat di sini, suhunya itu masih dalam Celcius. Ingat kalau TKG itu haruslah dalam Kelvin. Maka di sini T1-nya kalau diubah ke Kelvin jadi berapa lama? Jadi berapa? Lama. Ya, Jadi berapa Kelvin? Kalau dari Celcius ke Kelvin? apa? Suhu Kelvin. Celcius ke Kelvin jadi berapa? 300, Bu. Betul, tinggal ditambah 273 ya. 300 Kelvin. Berarti yang T2-nya juga sama kan? Atau suhunya sama 300 Kelvin. Nah, sekarang kita tinggal masing-masing wadah. Ya, kita cari tahu dulu berapa jumlah molnya untuk masing-masing wadah. Nah, untuk mencari jumlah mol, berarti kita harus pakai rumus apa? PV ya. PV NRT. P1 T1 sama dengan N1 dikali R dikali T1. R-nya tetapan. Kalau tetapan dia nggak akan berubah ya, segitu aja. Maka kita bikin N1 sama dengan N1-nya sama dengan P1 dikali T1 per R dikali T1. Jadi berapa nih? Tekanannya kita nggak perlu ubah ya, biarkan dalam atmosfer aja. Jadi 3 atmosfer, volumenya juga kita nggak perlu ubah, biarkan dalam liter aja. Karena di soal juga diinginkannya dalam atmosfer juga, jadi nggak masalah. Nah, sekarang kita kaliin sama volumenya. Sorry, saya kebaliknya bener ya. Volumenya berapa? Volumenya 5 ya. Dibagi R-nya kita biarin dalam R aja, karena nanti bisa kita coret. Kemudian T-nya 300. Ini kalau diperkecil angkanya jadi berapa ya? Pi. Ini kalau diperkecil kan bisa dibagi 3 ya, yang atas bawah juga bisa dibagi 3. 5/100 itu diperkecil jadi berapa? 5/100, Bu. 1/20. Oke. 1/20 R. Simpen dulu, itu yang wadah 1. Selanjutnya kita lihat yang wadah 2. Caranya cara yang sama. Ini, tolong bantu saya ini. Yang di wadah 2, rumusnya rumus yang sama, cuma di sini P2 dikali V2 sama dengan N2 dikali R dikali T2. Maka N2-nya jadi P2 dikali V2 per R dikali T2. Ini T2-nya berapa ini?
Indi, halo. P2-nya berapa, Indi? T2-nya, Bu. P, 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 P. Oh, 5 ATM. 5. Volumenya, P2-nya. 3 L. 3 Liter. Oke. Dibagi per, P2-nya berapa? 300. Kelvin, 300 Kelvin. Nah, ini kalau kita perkecil jadi berapa, Indi? Ini kan bisa dibagi ya. Sama nggak kayak ini? Sama. Sama, jadinya 1/20 R. Gitu ya. Nah, berikutnya, ketika kartu K-nya dibuka, maka akan muncul tekanan campuran. Kartu K dibuka. Berarti ketika kartu K-nya dibuka, maka nanti si jumlah mol gasnya dia akan jadi kayak misalkan kalau yang tadinya N1 N2 aja ketika dibuka jadi N1 tambah N2 gitu ya. Maka N campurannya sama dengan N1 tambah N2, betul nggak? Dan jumlah molnya. Kemudian volumenya gimana? Volume campurannya juga dia bakal nambah dong ya. Maka jadinya volume 1 tambah volume 2. Kemudian untuk si tekanan campurannya nanti ya dicari besarnya berapa gitu ya. Kemudian untuk si suhunya kalau dilihat ini kan suhu campurannya itu suhu awalnya itu masing-masing kan 300 ya. Sama karena suhu awalnya sama maka suhu campurannya akan sama dengan T1 sama dengan T2. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih berapa tekanannya. Nanti kita pakai rumus P campuran dikali volume campuran sama dengan N campuran dikali R dikali T campuran. Nah, berarti sekarang kita tinggal apa? Masukin aja angkanya kan ya. Kalau misalkan kita mau bikin PC, jadinya PC sama dengan apa, Pak Jul? PC sama dengan NC kali R kali TC per VC. Iya, dikali R dikali TC per VC. Oke. Nah, si NC-nya mau ditambahin dari atas dulu atau mau di bawah aja? Kalau mau di atas tambahin dulu boleh. N1-nya berapa? 1/20 R ya. N2-nya 1/20 R juga. Jadi berapa nih? Berapa Pak Jul? 2/20 R. Oke. 2/20 R itu kecil nggak? Jadi berapa? 1/10 R. Oke, 1/10 R. Sekalian sama yang volumenya juga ya. Berarti volume campurannya, volume satunya 5, volume 2-nya 3. Jadi 8. Kemudian untuk si suhunya 300 Kelvin. Sekarang kita masukin ke sini. Berarti 1/10 R-nya di bawah dikali R dikali TC-nya berapa? 300 ya. Dibagi volume campurannya 8. Jadinya gimana nih? R sama R-nya boleh kita coret ya. Ini coret. 300 dibagi 10 jadi berapa? 30. 30/8 itu berapa yang kalau diperkecil? Bagi 2 bisa? Bisa ya? Jadi 15/4. Kalau kita ubah ke dalam pecahan campuran jadi berapa? 3 dikali 3/4 dalam atmosfer. Optionnya yang mana tuh? 3/4? Ibu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Kenapa yang P campurannya nggak P1 tambah P2? Nggak kayak N campuran sama V campuran? Karena kalau
kalau misalkan kita lihat di sini kan kayak masing kalau si volumenya itu gini, gimana ya kata-katanya? Harus saya pengen nganalogiin tapi takutnya ribet juga. Gini aja deh, kan di wadah satu itu dia kan masing-masing punya keadaan satu yang kayak gitu. Berarti kan dia punya jumlah partikel yang kayak gitu kan ya. Kemudian di wadah dua juga sama kan, dia punya tekanan, suhu sama volume yang kayak gitu. Berarti kan dia nanti bakal punya keadaan kayak gitu sehingga nanti si jumlah partikelnya juga tertentu. Gitu. Tapi ketika si katutnya dibuka, kalau volume kan dia bakal nambah. Tapi kalau tekanan dia nggak bisa langsung ditambah terus dibagi dua. Nggak kayak gitu. Karena apa? Karena untuk nyari tekanan itu kan faktornya ada banyak. Dilihat dari volumenya, dilihat dari jumlah partikelnya, atau jumlah gasnya, atau dari jumlah molnya, terus dilihat juga dari suhunya. Gitu. Makanya kalau si tekanan itu dia nggak bisa langsung kayak si volume. Kalau si volume kan jelas ya. Maksudnya kalau volume itu kan kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari bentuknya aja. Kalau misalkan nih di wadah satu volumenya misalkan 3 liter, di wadah 2 5 liter. Kan dari banyaknya aja kalau digabungin kita bisa melihat kan ya. Volumenya 3 tambah 5 sekian. Jadinya kayak lebih banyak gitu. Tapi kalau tekanan nggak bisa langsung kayak gitu. Gitu. Karena tadi ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap si tekanan. Gitu. Ya. Seperti itu penjelasannya. Semoga bisa ditangkap dan dipahami. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Kalau misalnya nanti di soal gitu terus suhunya tuh beda kan, kalau ini kan sama-sama 300 Kelvin 300 Kelvin. Kalau misalnya suhunya berbeda gitu gimana? Kayaknya kalau misalkan untuk kasus kayak gini, sepenemuan saya sih ya, kalau sepenemuan saya belum pernah melihat kasus suhunya yang beda. Biasanya kalau kasusnya kayak gini dianggapnya suhunya sama gitu. Tapi kalau misalkan di kasus yang lain saya belum pernah lihat sih. Nantilah ya, kalau misalkan saya coba riset lagi, kalau misalkan suhunya beda, kira-kira pengerjaannya kayak gimana, nanti saya kasih tahu. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, boleh lanjut soal nomor 2. Kalau nggak ada jawabannya di option nggak apa-apa ya. Sesuai dengan hasil yang kalian dapat aja. Ini gampang kok, cuman kuncinya di situ suhunya tolong diubah dulu ke dalam Kelvin. K-nya ada, tapi kalau mau nyari VRMS berarti harus tahu masanya. Karena masanya nggak tahu, berarti kalian boleh pakai rumus yang lain.
Yang nomor 2 saya mau minta tolong Salsa. Yo, Salsa tolong bantuin saya. Di situ katanya ada gas oksigen. Oksigen itu simbolnya apa? O2 ya. Ada O2. Kemudian dalam satu wadah tertentu pada suhu T-nya 27 derajat Celcius. Jadinya berapa Kelvin Salsa? 300, Bu. 300 Kelvin. Terus yang diketahui soal apa lagi? Ada konstanta Boltzmann ya. K-nya 1,38 dikali 10 pangkat min 23. Pertanyaannya, berapakah kecepatan rata-rata molekul atau VRFS? Nah, untuk mencari VRFS, kan kita punya beberapa cara ya, yang tadi saya udah tulisin. Kita bisa pakai akar 3 KT per M, ya Mbak? Tapi kalau pakai akar 3 KT per M, bakal ketemu nggak angkanya? Enggak ya, kenapa? Karena ada variabel yang hilang, ada massa yang kita belum tahu berapa. Gitu. Sedangkan kalau misalkan kita nggak tahu juga berapa banyak molnya, berapa jumlah molnya, kita nggak akan tahu juga masanya. Gitu ya. Tapi ingat, kita punya satu lagi rumusnya yang mana? VRMS-nya sama dengan akar 3 RT per MR. Kalau MRO2 kan kalian juga udah nggak asing lah ya. Berapa MRO2? Berapa MR-nya? Oksigen? 3, Bu. Ya betul, 32. Berarti kalau gitu, yuk Salsa tolong dimasukin sekarang angkanya akar 3. R-nya berapa? 8,314 ya. Kita pakai yang per mol aja, yang normal. Kemudian T-nya 300 dibagi 32. Wah, angkanya bagus sekali. Salsa, tolong dikaliin yang atas jadi berapa tuh hasilnya? 8 dikali 8,314 dikali 300. 7.482,6. 7,482,6 dibagi 32 Salsa. Jadi akar berapa tuh? Dua ratusan ya? 200 berapa? Saya dapetnya 15. 15? Oh langsung, boleh. 15 koma berapa? 15,29 atau 28? 29 ya, meter per second. Oke, nggak ada jawaban ya di option. Nah, ini jawabannya. Yang lain ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang boleh lanjut soal nomor 3.
Nomor 3 gampang ya. Tapi angkanya dekat-dekat, berarti pembulatannya hati-hati. Oke, ayo kita bahas. Saya mau minta tolong Yoga deh. Yoga, yuk kita lihat soal nomor 3 Yoga. Nomor 3 itu katanya hubungan antara temperatur dan kecepatan molekul suatu gas tampak pada gambar. Terlihat bahwa bentuk grafiknya dia melengkung ya, karena antara temperatur dengan kecepatan itu berbanding lurus dengan akar temperatur. Nah, di situ kan kita dapat data tuh ya, Yoga ya. Coba lihat Yoga. Ketika kecepatannya 1, kita bisa tentuin nggak suhunya berapa? Ketika kecepatannya 2, suhunya ketahuan nggak? Enggak juga. Tapi ketika kecepatannya 3, suhunya berapa? 81. 81, oke. Berarti dari data kita dapat ketika T-nya sama dengan 81, derajatnya apa tuh? Celcius kan ya? Kita ubah dulu ke Kelvin juga, jadi berapa? Jadi 354. 354 Kelvin, katanya kecepatannya berapa? V-nya 3 meter per second. Kemudian katanya pertanyaannya itu ketika suhunya sekarang menjadi, kita anggaplah T aksen gitu ya, 417 Kelvin, kecepatannya berapa? Yo, gimana caranya Yoga? Gimana? Pakai perbandingan. Oke, boleh pakai perbandingan dari rumus yang tadi udah saya kasih ya. Dari sini juga udah kelihatan nih bahwa yang namanya V berbanding lurus dengan akar T gitu ya. Karena V-nya berbanding lurus dengan akar T, berarti kalau kita bandingkan antara V aksen dengan V sama dengan perbandingan dari akar T aksen per akar T, atau boleh kalian tulisin akar T aksen per T gitu ya. Nah, berarti sekarang kita masukin angkanya Yoga. V aksen per V-nya 3 sama dengan T aksennya berapa Yoga? Pasti. Berapa? Jutnya berapa sih, Bu? 4. 417 ya. Kemudian T-nya 354. Maka V aksen per 3 sama dengan berapa nih? Yoga, akar 417 per 354. Ambil 2 angka di belakang komanya. Jadi 1,09. 1,09. Berarti kan V aksennya sama dengan 3 kali 1,09. Jadi berapa tuh? 3,2 lebih ya? Iya, Bu, 3,27. Oke, 3,27. Ada apa di soal? Adanya 3,2. Kalau 3,4 dijauhkan ya, karena kalau 3,4
3,27 dekatnya ke 3,3, jadi kita ambil turun aja. Jadi kita buletin 3,2 meter per second. Jadi jawabannya dari option yang ayam. Biasanya kalau untuk soal TKG itu kebanyakan di soal dari SIMA UI ya. Kalau misalkan yang di UPBK itu biasanya TKG-nya tuh udah langsung nyatu ke termodinamika karena memang ada hubungan antara TKG sama termodinamika. Jadi kalau kalian nanti berminat untuk bisa masuk UI, berarti yang TKG-nya harus mantap juga. Oke, yang TKG-nya udah selesai sampai nomor 3 soalnya. Sekarang kita lanjut materinya termodinamika. Nah, kalau yang TKG, tadi kan kita hanya mengamati kayak tekanan, kemudian volume, suhu, massa, kayak gitu ya di gasnya. Nah, tapi kalau untuk termodinamika ada yang namanya energi nantinya. Tapi kan untuk TKG juga ada yang namanya energi dalam juga, ada EK juga, iya betul. Tapi kalau misalkan untuk yang termodinamika ini lebih ke nanti kalau misalkan si gas dalam satu wadah gitu ya, kemudian si gas itu kita panasin, terus ada dikasih kalor, maka nanti sama si gasnya itu si kalornya maka digunakan untuk apa aja gitu. Nah, maka untuk termodinamika itu yang saya sebutin barusan itu adalah tentang hukum 1 termodinamika. Kalau untuk hukum 1 termodinamika itu, kalau misalkan tadi ya yang saya sebutin, kalau ada gas dalam satu wadah, wadahnya dibikin tertutup gitu ya, kemudian dia diberi kalor, maka oleh gas tersebut si kalornya akan digunakan untuk melakukan usaha dan mengubah energi dalam. Ya, tolong diingat untuk melakukan usaha dan mengubah energi dalam. Nah, energi dalam ini erat kaitannya dengan apa? Dengan EK. EK itu erat kaitannya dengan suhu. Artinya kalau misalkan ada delta U, pasti ada bakal perubahan suhunya, gitu ya. Nah, kalau misalkan dituliskan secara matematis, yang namanya Q, kalor itu sama dengan W plus delta U. Ya, ini hukum 1 termodinamika. Nah, kemudian ada beberapa besaran yang harus kalian ingat juga dari konsep TKG, yaitu konsep yang VVT, terus yang VI, NRT, yang kayak gitu. Ya. Kemudian, nah di sini kalau untuk termodinamika itu ada istilah si zatnya atau si gasnya gitu ya dalam wadah, dia diberi kalor atau dia melepaskan kalor, kemudian dia melakukan usaha atau dilakukan usaha, nah nanti dia akan berpengaruh ke tanda plus minusnya. Nah, untuk mengetahui atau membedakan tandanya, kalau misalkan yang plus itu gimana, saya kasih tahu kayak gini aja. Kalau misalkan ya, anggaplah ini orang ya, manusia. Kalau manusia makan, makanya orang makan. Dan kalau orang makan, artinya dia menyerap kalori kan ya. Nah, kalau dia menyerap kalori, berarti dia menerima kalau makan itu berarti hal yang positif, ya kan? Masukin makanan ke mulut. Karena makan hal yang positif, maka kalornya bertanda positif plus kalor. Artinya kalau sistem ini, kalau manusia ini sebagai sistem gas, gitu ya. Kalau sistem gasnya dia menyerap kalor, maka kimia positif. Tapi kalau misalkan si sistem gas ini melepaskan kalor, muntahin makanan agak bagus ya. Maka dia bertanda minus, minus. Contohnya melepas kalor, gitu ya. Nah kemudian kalau kaitannya sama usaha, kalau misalkan si orang ini dia melakukan usaha bekerja, itu kan yang positif kalau melakukan kerja. Tapi kalau dilakukan kerja atau diberikan kerja atau usaha, maka dia bertanda kebalikan. Ya, tolong ingat aja
kalau kita menerima atau menyerap kalor. Kalau yang minus, berarti dia yang melepas kalor. Kalau yang plus, tekan usaha. Berlaku di teori kinetik gas, tapi sengaja saya langsung proses ini biar nyambung. Nah, untuk proses-proses di termodinamika itu ada yang disebut dengan isobar. Ada yang ingat apa itu isobar? Iso itu artinya sama, bar itu artinya tekanan, ya. Maka untuk isobar itu menyatakan keadaan ketika tekanannya tetap. Nah, dari rumus yang persamaan yang kumpul Boyle-Gay rusak, kalian kan tahu ada rumus PIP ya. PIP sama dengan konstan. Berarti kalau misalkan sini V-nya tetap, maka perbandingannya jadinya gimana? Jadinya V1 per P1 sama dengan V2 per P2. Karena P-nya konstan, jadi bisa dihilangkan. Nah, ini kalau dihubungkan sama TKG-nya, sama teori kinetik gas. Nah, sekarang karena kita mau ngomongin usaha, ya, usaha pada proses termodinamika sama kalor juga dan energi dalam, biasanya untuk kasus proses termodinamika itu digambarkan dalam grafik PV. Ini P tekanan, ini V volume. Kalau dia isobar, maka tekanannya tetap kan ya. Kalau misalkan sekarang volumenya berubah dari V1 menjadi V2 nih dalam tekanan tetap, maka dia akan berbentuk seperti ini. Nah, ya. Kalau misalkan, lihat ya, ini kan makin ke kanan berarti angkanya makin besar. Ada gambar siklus. Kalau misalkan gambar siklusnya dia ke arah kanan, nah seperti ini, maka volumenya membesar. Ketika volumenya membesar, maka disebutnya ekspansi. Volumenya membesar. Kalau kebalikan prosesnya, ya siklusnya, panahnya ke arah sebaliknya, berarti kan volumenya mengecil. Kalau volumenya mengecil disebutnya kompresi. Volumenya mengecil. Gitu, ya. Nah, dari gambar ini bisa kalian lihat bahwa antara P dengan V, ini karena V-nya berubah, kemudian tekanannya tetap, untuk mencari usahanya tinggal dicari dari luas daerahnya aja. Ya, untuk mencari usaha atau W-nya dilihat dari luas daerah. Nah, luas daerahnya nanti sama dengan apa? Luas persegi panjang. Karena luasnya luas persegi panjang, maka untuk W ini sama dengan apa? P dikali delta V. Ya, P kali delta V. Kemudian kalau misalkan kita ubah rumusnya, yang namanya P kali delta V, dari yang rumus tadi, yang persamaan gas ideal, kan bisa juga dirubah jadi apa? NR delta P, ya, atau NK delta P. Jadi bisa banyak sebetulnya rumusnya tuh. Ya, ini saya langsung ke sana aja. Bisa jadi NR delta P, bisa juga jadi NK delta P. Tergantung yang diketahui di soalnya apa. Kemudian kita ngomongin energi dalam. Untuk delta U-nya atau energi dalamnya, karena di situ ada perubahan suhu, ya jelas dari sini. Ketika volumenya berubah, maka ada perubahan suhu juga, maka ada delta U, ada perubahan energi dalam. Nah, untuk perubahan energi dalam kan dia langsung bergantung dari delta P. Tapi ingat, delta U itu bergantung dari jenis gasnya, gas apa, monoatomik atau diatomik gitu ya. Maka untuk delta U ini dirumuskan dengan apa? F dikali 1/2 NR delta T. Atau boleh juga jadi apa? NK
Ini F juga tulis kali setengah NK delta P. Atau sebetulnya boleh kalian tulis juga di sini kan NR delta P sama NK delta P itu sama aja kayak P delta P, gitu ya. Jadi boleh juga kalian tulisin delta U-nya sama dengan F dikali setengah P delta P, gitu ya. Jadi kuncinya sebetulnya rumus yang TKG tadi yang di awal. Gitu. Kemudian untuk mencari kalornya, untuk mencari Q-nya, Q itu kan sama dengan apa? W ditambah delta U. Ya, nanti kalian tambahin aja W-nya apa, delta U-nya apa, tergantung di soalnya gitu ya yang dibutuhin apa. Nah, ini untuk proses isobarik. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Kalau ada pertanyaan, kita lanjut berikutnya. Yang kedua, prosesnya proses isokorik. Untuk proses isokorik ini, artinya proses di mana kondisi atau volumenya tetap. Kalau volumenya tetap, ketika kita hubungkan dengan rumus yang di TKG tadi, maka P1 per P1 sama dengan P2 per P2. Kalau grafik isokorik ini kita gambarkan, grafik P terhadap V, berarti kalau misalkan tekanannya berubah nih, dari P1 berubah jadi P2, karena volumenya tetap, maka berbentuk garis lurus kayak gini, misalkan siklusnya ke atas gitu ya. Nah, kalau misalkan dia berbentuk garis lurus, ada luas daerah nggak? Nggak ada kan ya? Karena nggak ada luas daerah, maka usahanya bernilai 0. Ya, usahanya nggak ada. Karena usahanya nggak ada, delta U ada nggak? Ada dong kalau delta U, karena kan ada perubahan tekanan dan perubahan suhu ya. Nah, maka untuk delta U-nya kalian sesuaikan rumusnya dengan yang ada di soal. Delta U-nya secara umumnya pakai rumus F dikali 1/2 N F delta T dan seterusnya ya. Sama bentuknya kayak ini. Nah, kemudian kalau yang dicari berapa kalornya, berarti Q sama dengan W plus delta U. Karena W-nya 0, maka Q-nya sama dengan delta U. Nah, siapa yang dulu? Kalau isokorik paling segini aja ya. Jadi untuk si delta U-nya kalian menyesuaikan aja nanti si rumusnya sama yang diketahui di soal. Ya, pokoknya yang perlu diingat itu yang rumus TKG-nya. Nah, seterusnya untuk yang ketiga, prosesnya itu proses yang disebut dengan isotermal. Isoterm. Kalau isotermal berarti keadaan di mana apa? Suhunya tetap. Nah, kalau untuk isotermal, kalau digambarkan grafiknya P terhadap V, PV, kalau isotermal dia bentuknya nggak kayak yang tadi ya, nggak lurus, tapi dia melengkung. Nah, kayak gini nih. Nah, misalkan di sini, ini anggaplah ini P2, misalkan di sini ketika P2 itu V-nya V1. Dan di sini ini P1. Nah, ini V2. Misalkan gambar siklusnya ke bawah. Berarti kalau isotermal, karena suhunya tetap, maka delta U-nya gimana? Delta U-nya 0, nggak ada. Karena kan delta U itu berarti kan kalau ada perubahan suhu, maka ada perubahan energi dalam. Nah, suhunya tetap, ya berarti energi dalamnya nggak berubah, alias tetap gitu. Karena nggak ada perubahan energi dalam, maka
untuk isotermal, delta U-nya sama dengan 0. Dan untuk mencari usahanya, ini kita nggak bisa pakai cara ini ya, cari luasannya, karena dia berbentuk melengkung. Nah, untuk mencari usaha pada proses isotermal, itu pakai rumusnya MRT dan V2 per V1. Nah, ini V2 per V1 itu tergantung dia endingnya di mana ya. Ini maksudnya V akhir dikurangi V awal. Kok dikurangi? Dibagi maksud saya. Jadi ini kan siklusnya dari atas ke bawah. Maksudnya awalnya di sini nih, kemudian dia ke bawah. Ya, maka di sini volume akhirnya V2 per V1. Tapi kalau sebaliknya, berarti dibagi aja. Ya. Ini rumus untuk mencari usahanya. Nah, kalau untuk mencari kalornya, karena tadi delta U-nya 0, maka kalornya ya sama dengan usaha, Q-nya sama dengan W. Itu kalau isotermal. Satu lagi, yang keempat, adiabatik. Adiabatik apa nama? Nah, waktu itu bisa ngejawab soal yang kalori yang ada adiabatiknya. Adiabatik itu apa? Masih ingat? Nama kenapa Alkem? Salsa juga. Nama kamu di situ enggak? Oke, nama bilang. Baiklah. Adiabatik itu tidak ada pertukaran kalori ya. Jadi Q-nya itu sama dengan 0 kalau adiabatik. Nah, untuk grafiknya kalau digambarkan P terhadap P, si grafiknya itu lebih mirip kayak isotermal tapi dia lebih landai. Dia lebih turun. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau misalkan di sini ini P2 nih, ini misalkan P1, kemudian di bawah sini ini ada V1, kalau ini ada V2. Nah, misalkan ke bawah sini, karena dia Q-nya sama dengan 0, maka untuk delta U-nya ada nggak? Dalam ya. Nah, karena dia ada, maka untuk mencari delta U-nya tergantung dari apa? Tergantung dari rumus yang diketahui di soalnya apa, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat, yang tahunya saya tulis lagi di sini, delta delta T, atau delta T dan seterusnya ya. Karena delta U-nya ada, dan sini Q-nya sama dengan 0, berarti Q sama dengan W ditambah delta U 0 sama dengan W plus delta U. Maka W-nya sama dengan min delta U, atau delta U sama dengan min W ya. Boleh kebalikannya. Nah, yang perlu diingat ya ininya aja. Nah. Kemudian kalau di adiabatik itu ada beberapa rumus yang muncul yang perlu kalian ingat. Jadi rumusnya itu hubungan antara tekanan dengan volume P1 V1 pangkat gamma itu sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Nah, gammanya apa di sini? Gammanya itu adalah tetapan Laplace. Gamma sama dengan tetapan Laplace. Didapat dari perbandingan antara CP per CV. Kemudian ini kan hubungan P dengan V ya. Bisa juga dicari hubungan antara suhu dengan V. Ini gamma min 1 sama dengan P2 V2 gamma min 1. Nah, untuk tatakan Laplace itu tergantung dari gasnya. Kalau gas monoatomik berapa, kalau diatomik berapa, biasanya tergantung diketahui di soal nantinya. Ya. Itu untuk yang termodinamika. Bentar. Yang isotermal. Oh, isotermal belum saya tulisin ya, yang hubungannya dengan si elemen gas. Kalau misalkan dihubungkan karena T ini tetap, maka P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Oke, prosesnya udah selesai. Nah, sekarang kalian coba kerjain soal nomor 4. Pertama,
Rama, kamu kemana? Udah off cam, nggak ada konfirmasi kemana. Nomor 4 gampang ya. Gampang banget. Aneh. Oke, fine. Benar jawabannya. Mantap. Betul, Fazrul. Nomor 4. Jika gas diatonik prosesnya isotermik, maka pernyataan yang benar adalah, nah di sini kalau isotermik berarti kan nggak ada delta U ya, delta U-nya 0. Berarti kalau nggak ada delta U, mau dia diatomik ataupun monoatomik ya udahlah ya, gitu. Nggak perlu kita hiraukan karena monoatomik diatomik itu berpengaruhnya ke F. F itu munculnya di delta U, berarti ya udah abaikan aja. Kemudian pernyataan yang benar yang mana? Berarti usahanya atau W-nya sama dengan MRT lan volume akhir dikurang volume dikurang terus dibagi volume awal. Jadi jawabannya yang BB 4B. Betul. Nomor 5. Nah, udah bilang lagi.
Oke, salsa udah. Ayo, karena salsa udah, salsa aja yang bantuin saya salsa. Yuk, yang nomor 5 salsa. Yang nomor 5 katanya apa di situ? Gas ideal monoatomi. Di situ ada gas monoatomi. Nah, kalau misalkan udah ngomongin ke termodinamika, udah harus langsung ingat ya, monoatomi itu khawatirnya dihubungkan dengan F, maka derajat kebebasannya berapa kalau monoatomi? F-nya sama dengan 3 ya. Kemudian dia punya N0, N-nya sama dengan N0. Lalu dia mengalami dalam keadaan yang volumenya tetap, berarti isoporik ya. Isoporik. Kemudian pada proses tersebut gas menyerap kalor sebesar Q. Kalau dia menyerap berarti Q-nya positif atau negatif salsa? Kalau menyerap kalor Q-nya positif ya. Salsa nggak freeze. Plus Q karena dia menyerap kalor. Kemudian dan perubahan tekanan berarti delta P-nya. Delta P-nya sama dengan A Pascal. Nah, pertanyaannya katanya volume wadah sama dengan berapa? I-nya berapa? Halo, salsa? Salsa tadi nge-freeze ya? Salsa. Oke, ya gimana nih caranya salsa yang nomor 5? Gimana caranya? Halo, wah salsanya mau free udah deh. Ya kalau dilihat di sini ada yang udah lagi nggak selain salsa? Gak ada. Ini kenapa kalian teh meninggi? Ya Allah, saya mah suka sedih dah kalau udah kayak gini teh. Kalau dilihat di sini, di soal kalian ketahui dia isohorik. Kalau isohorik berarti apanya yang nol? Usahanya ya, usahanya sama dengan nol, nggak ada usahanya. Kemudian di soal dikasih tahu katanya dia punya Q yang sebesar Q. Nah kalau isohorik karena W-nya nol, Q itu kan sama dengan W plus delta U ya. Nah berarti Q-nya itu sama dengan delta U aja atau 0 plus delta U lah ya. Maka Q-nya sama dengan delta U. Nah sekarang rumus delta U untuk yang monoatomi itu kan rumusnya bisa pakai apa? F dikali setengah. Langsung ubah aja ya F-nya 3/2 NR delta T atau bisa juga 3/2 NK delta T atau bisa juga apa? 3/2 delta P dikali V. Ya enggak? Yang diketahui di soal apa? Ada delta P sama T-nya volume. Berarti kita pakai option yang ketiga, gitu ya. Maka Q-nya sama dengan 3/2 delta P dikali V. Delta P-nya apa di soal? Katanya delta P-nya itu sama dengan A dikali V. Berarti volumenya sama dengan 2Q/3. Optionnya yang bisa dipahami sampai sini? Oke. Ini Rama saya nggak tahu kemana ya, hilang. Saya chat juga nggak nyaut, saya lain juga nggak ada, nggak tahu kemana. Ya udah, karena waktunya udah habis, jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Gak sempat kuis berarti ya. Setelah ya. Terus, oh iya ada satu lagi konsep yang belum saya jelasin, yang mesin Carnot. Gimana tuh? Gimana tuh ya? Kalau saya jelasin dulu yang mesin Carnot boleh nggak sih? Boleh nggak? Dikit sih, dikit. Enggak banyak. Soalnya bentar, saya dulu nih. Ya nanti kalian tuh kalau di tambahan wajib nggak bingung nih ada soal mesin Carnot. Boleh ya? Boleh kan nih?
Boleh nggak saya jelasin yang mesin Carnot, yang mesin pemanas? Lama dari mana? Tadi ada something dulu di luar. Lama Sebentar. banget. Lama banget loh, nggak bentar lama. Dari jam berapa tadi kamu? Enggak, Tadi kalau kayak gitu konfirmasi dulu ya. lupa isi. Nggak bagus itu kayak gitu. Ya, jangan kayak gitu lagi. Boleh nggak saya jelasin yang mesin panas, mesin Carnot? Satu sebab lagi. Oke, Pak Zul, terima kasih. Yang berikutnya yang mesin Carnot. Kalau mesin Carnot ini mesin pemanas itu berhubungan sama atau aplikasi dari konsep hukum 2 termodinamika. Katanya gini kalau hukum 2 termodinamika, nggak mungkin kalori yang diterima itu semuanya akan dilakukan atau akan dipakai untuk melakukan usaha. Jadi pasti ada kalori yang terbuang. Nah, dari hukum 2 termodinamika itu maka ini diaplikasikan ke dalam mesin Carnot atau mesin pemanas. Nah, untuk mesin pemanas ini, kalau misalkan kita gambarkan diagramnya, jadi misalkan kita punya alat ya. Nah, si alat ini dia itu yang bagian reservoir panasnya dia punya suhu tinggi sebesar T1. Kemudian karena dia suhunya tinggi, maka dia punya kalori yang tinggi juga Q1, ya. Kemudian di sini dari reservoirnya itu, maka dia akan diterima, gitu ya. Nah, setelah diterima, maka di sini dia akan dipakai untuk melakukan usaha. Ada W-nya di sini. Nah, kemudian karena di sini nggak mungkin semuanya dipakai untuk melakukan usaha, ada yang terbuang. Nah, yang terbuang ini pastinya suhunya lebih rendah, T-nya lebih rendah, kita sebutkan T2, kemudian kalorinya pun dia lebih rendah, Q2. Nah, kalau kita lihat hubungan antara Q, W, dan Q2 kayak gimana? Lihat aja siklusnya. Q itu berarti kan kalori yang diterima, kemudian W itu adalah usaha yang dilakukan, keluar ya arahnya. Nah, Q2 itu kalori yang dibuang. Berarti dari sini kita tahu bahwa yang namanya Q1 itu sama dengan W ditambah Q2. Maka untuk mencari W bisa dicari dari Q1 min Q2. Nah, dari sini biasanya dicari itu efisiensinya. Yang namanya efisiensi itu kan sebetulnya didapat dari membandingkan antara daya keluaran dibagi daya masukan dikali 100%. Nah, tapi untuk mesin Carnot ini atau mesin pemanas, efisiensinya itu dicari dari perbandingan antara usaha per kalori yang diterima atau kalori tinggi dikali 100%. Nah, ini efisiensi. Kemudian untuk efisiensi ini ada dibagi lagi ya, ada yang disebut dengan efisiensi teoritis. Efisiensi teoritis. Nah, kalau efisiensi teoritis itu didapat dari 1 minus T2 per T1 dikali 100%. Jadi dilihatnya dari suhunya ya, dan tentu saja di sini suhunya harus dalam Kelvin. Ini efisiensi teoritis. Kemudian satu lagi ada yang disebut dengan efisiensi mesin atau efisiensi real. Nah, kalau efisiensi mesin atau real didapat dari 1 min Q2 per Q1 dikali 100%. Nah, sebenarnya itu dengan menganalogikan dari Q ini ya, W ini kan sama dengan Q1 min Q2, dimasukin ke sini muncullah rumus yang ini sebetulnya. Kemudian kalau yang dari T, karena diasumsikan bahwa yang namanya W itu sama dengan T1 min T2 gitu ya. Jadi muncullah rumus yang ini menjadi muncul dari W sama dengan T1 min T2. Udah selesai mesin realnya. Oh iya, ada lagi. Nah, kalau untuk mesin ideal
mesin ideal, efisiensi teoritisnya sama dengan efisiensi realnya. Saya singkat efisiensi T sama R ya. Ini yang R, ini yang T, ini yang R. Ini kalau mesin ideal. Gitu. Kalau misalnya mesinnya mesin real, itu efisiensinya yang T-nya lebih besar. Ini pernah keluar kalau nggak salah di PO. Lebih besar dari efisiensinya. Oke, dah selesai. Keterangannya ini saya tambahin lagi aja sebelum sampel ya. Terima kasih banyak karena udah ngasih saya waktu tambahan untuk menyelesaikan konsep ini, dan mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Kemudian untuk kalian yang saya kan seringnya kayak di tambahan wajib nih, yang merasa masih belum tergerak untuk ikut tambahan wajib, silakan ikut tambahan wajib karena itu bermanfaat untuk kalian biar kalian bisa eksplor soal lebih banyak lagi ya, biar nanti mudah-mudahan jadi jalan buat kalian bisa masuk PTN gitu ya. Segitu aja dari saya. Selamat sore, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya.